Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman, bisa lagi kegiatan hari ini. Dan bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, ini tuh video terusan yang kemarin ya, karena kalau kemarin itu disambung semuanya, itu tuh yang pastinya durasinya itu terlalu panjang. Nah di sini kemarin tuh habis food prep ya teman-teman. Di sini tuh saya langsung aja ngerapihin lagi stok-stok bahan masakannya untuk dimasukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf apabila di dubbingnya itu agak berisik ya, dikarenakan saya dubbingnya itu pagi hari. Alhasil banyak banget motor-motor yang berseliweran ya teman-teman. Dan kalaupun nantinya itu nunggu siang, yang pastinya itu takutnya nggak keburu up ya teman-teman. Nah di sini untuk food containernya saya tutup semuanya dulu ya, karena kan mau dimasukin ke dalam kulkas. Dan untuk sebagian lagi itu tuh ada yang saya masukin ke dalam kresek ya teman-teman. Nah mohon maaf ya, di sini tuh Dede Afiah ngerecakin pas dubbingnya, masya Allah. Mohon maaf sekali lagi karena setiap dubbing yang pastinya itu saya ditemenin sama Dede Afiah. Nah ada yang komen nih teman-teman, kemarin tuh ada bunda-bunda yang usul katanya, Bun kasih harga dong berapa totalan semuanya buat inspirasi buat mak-mak semuanya gitu ya. Nah untuk totalan harganya kemarin tuh saya bawa uang 300.000 ya teman-teman, dan itu tuh ada kembaliannya sebesar 15.000 rupiah. Nah itu tuh cukup ya, kemarin juga itu tuh sampai 3 minggu lebih teman-teman bahan stok masakannya itu. Nah untuk sekarang saya tuh udah tandain ya, kemarin kan saya ke pasar, nah itu saya tandain kalendernya. Dan untuk saat ini habisnya berapa minggu gitu ya. Dan untuk mingguan 1 minggu sekali itu tuh benar-benar kurang efektif ya bagi saya mah, dikarenakan kan saya tuh agak banyak di rumah ya orangnya, jadi agak boros gitu teman-teman. Maka dari itu saya belanjanya itu agak banyakan langsung gitu, jadi untuk beberapa minggu. Nah minggu kemarin 3 minggu lebih, untuk sekarang ini stok masakannya nggak tahu nih berapa minggu ya teman-teman. Mudah-mudahan sama ya kayak kemarin gitu untuk 3 minggu lebih, karena untuk bahan-bahan masakan ini kan nggak langsung saya sekaligus masak semuanya gitu ya teman-teman, tapi separuh-separuh dan juga diselang-seling gitu ya. Nah untuk 300.000 untuk 3 minggu lebih itu tuh menurut teman-teman semuanya itu tuh termasuk boros apa enggak, hemat apa enggaknya ya teman-teman, silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, untuk bahan masakannya atau stok belanjaannya di sini tuh saya udah tutup semuanya ya, dan di sini saya langsung aja tata di kulkas biar rapi gitu ya teman-teman. Dan sebagian lagi saya masukkan ke kresek karena nggak muat kalau di food container ya teman-teman. Maka dari itu kemarin saya bilang saya itu pengen beli lagi food container yang agak besar teman-teman, yang ukuran 1.500 ml atau 2.000 ml gitu ya, biar sayuran-sayuran yang agak besar itu tuh masuk ke food container, jadi penyimpanannya itu jauh lebih rapi ya teman-teman. Segini pun alhamdulillah gitu ya udah rapi, tapi biar nggak pakai kresek gitu ya. Dan untuk yang agak besar-besar seperti ini, seperti buncis, terong, itu tuh saya masukkan aja ke dalam kresek. Nah ini untuk ayam, 1 wadah saya simpen di freezer ya teman-teman. Dan untuk 1 wadah lagi nanti saya tuh mau ungkep dulu karena mau dimasak duluan gitu ya. Nah di sini juga saya simpan stok telur ya teman-teman biar gampang, dan untuk separohnya lagi saya simpan di box storage yang biru ya teman-teman. Dan di sini tuh saya isi separuh aja ya, karena kan saya belinya 2 kilo untuk telur, biar sekalian aja ada stok gitu teman-teman. Nah mohon maaf ya, di sini tuh Dede Afiah terus aja kayak niup-niup gitu teman-teman, masya Allah. Di situ mainin bibirnya terus ditiup-tiup, maka dari itu berisik gitu ya. Kalau saya ngomong dia itu ikutan nimbrung berisik ya teman-teman, kalau saya diem dia juga ikutan diem. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila pas didengarnya itu kurang nyaman ya, sekali lagi saya mohon maaf. Nah dan di sini ada stok mie ya teman-teman, mie goreng. Tadinya itu mau beli 1 dus gitu ya, tapi gak kebawa teman-teman, nanti aja lah ya beli di online biar nantinya itu langsung diantar ke rumah untuk ngisi kulkas gitu teman-teman. Karena untuk saat ini anak-anak itu sering banget bawa bekal ke sekolah gitu ya. Nah alhamdulillah untuk stok kulkas sudah ready ya teman-teman, masya Allah, alhamdulillah hirobbil alamin. Nah di sini lanjut aja saya itu tata perkentangan perbawangan juga di food container yang bulat ini ya teman-teman. Nah karena saya juga beli masako ya teman-teman atau kaldu ayam sebanyak 2 gantung, karena untuk stok aja jadi nambah-nambah gitu lah ya sekalian biar nggak habis banget gitu di rumah.
Langsung aja nih saya juga simpen ya teman-teman, sekalian ditata gitu. Aduh, ini dede Afiah Masya Allah teman-teman, jerit-jerit terus gitu ya, ikutan gitu kalau mau ngomong teh. Jadi mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya gak bakalan bosan dah untuk minta maaf pada teman-teman semuanya. Takutnya ada teman-teman yang gak nyaman dengan suara dede Afiah gitu ya. Oke, di sini lanjut lagi review perkerupukan ya teman-teman. Nah, tadi kemarin tuh saya beli kerupuk makaroni 1 kilo ya teman-teman. Lumayan mahal loh, sekilonya itu Rp19.000. Dan saya juga beli kerupuk warna-warni ya teman-teman. Biar nantinya itu Pak suami kalau udah ready seperti ini mah tinggal masak-masak aja. Nah, di sini untuk kerupuk makaroninya saya bagi 2 aja ya teman-teman karena kepenuhan. Nah, ini ada yang tumpah-tumpah teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya karena mejanya juga bersih teman-teman. Jadi saya ambilin aja gitu ya. Belum 5 menit lah ya. Nah, di sini setelah makaroni saya masukin lagi kerupuk warna-warninya ya. Karena Pak suami anak-anak itu tuh seneng banget ya teman-teman sama kerupuk-kerupuk. Jadi di sini saya beli 2 varian aja. Yang satu itu kerupuk makaroni dan kerupuk warna-warni. Oke, alhamdulillah untuk stok kerupuk sudah selesai saya review teman-teman. Nah, di sini sekalian aja saya beresin sedikit gitu ya untuk toples-toplesnya biar lebih rapih teman-teman. Nah, ini ambalan buatan Pak suami ya teman-teman. Di sini tuh alhamdulillah banget gitu ya karena setelah ada ambalan ini jadi lebih rapih gitu ya pas penyimpanan segala sesuatu stoknya gitu teman-teman, jadi nggak numpuk-numpuk. Nah, lanjut aja nih, saya itu mau ungkep dulu ayam ya teman-teman karena ini tuh mau dimasak, tapi dimasaknya itu nggak sekarang ya karena ini tuh kegiatan malam hari. Jadi ini tuh terusan video yang kemarin ya teman-teman. Mungkin kayaknya sama, enggak ya teman-teman, ini tuh nggak sama, ini tuh terusan video yang kemarin karena durasinya itu terlalu panjang, jadi saya bagi 2 aja ya. Nah, untuk bumbunya seperti biasa saya pakai yang instan aja ya teman-teman, yaitu racik ayam goreng gitu. Jadi nanti pas mau digoreng itu tuh udah enakan gitu ya, udah ada bumbunya. Pokoknya yang instan-instan aja lah ya untuk sekarang ini, apalagi punya baby. Masya Allah riwehnya itu gak ketulungan, pokoknya alhamdulillah banget gitu ya teman-teman. Nah, insya Allah di next time, di next video juga pas belanja-belanja insya Allah saya spillkan untuk totalannya dan juga harga-harganya ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila di video kemarin itu saya nggak spillkan gitu ya untuk totalan harganya. Nah, untuk ungkepan ayam di sini saya masukkan daun salam biar lebih wangi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini saya mau cuci piring dulu nih karena dede Afiahnya kan udah tidur ya. Jadi tenang gitu waktunya teman-teman. Jadi pas mau beres-beres itu nggak ada gangguan gitu ya. Karena pas siangnya itu saya udah istirahat full ya teman-teman. Istirahatnya bukan bobo ya teman-teman. Kalau bobo mah nggak bisa. Cuman istirahatnya sambil main dengan dede Afiah. Di situ tuh saya sambil istirahat. Karena kalau food prep itu harus tenang gitu ya teman-teman, karena kalau riweh itu tuh yang pastinya bakal keteteran sih menurut saya. Jadi nantinya itu bakalan kayak gimana gitu ya, kayak diburu-buru banget gitu ya untuk food prepnya. Nah, kalau dede Afiah udah tidur itu tuh jauh lebih tenang ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk perabotan sudah selesai saya cuci dan ungkepan ayam pun udah matang ya teman-teman. Nah, di sini tuh udah didinginkan ya untuk ungkepan ayamnya. Langsung aja nih saya masukkan di food container ini ya, biar nantinya itu saya tinggal masukkan ke kulkas gitu teman-teman. Jadi besok itu tinggal masak ya. Nah, untuk ayamnya ini 1 kilo aja ya teman-teman yang saya pakai atau yang saya ungkep karena sesuai kebutuhan aja dulu ya teman-teman untuk setiap harinya. Jadi enakan gitu ya. Tadinya itu mau beli usus tapi nggak ada, udah pada habis ya teman-teman. Dan ati ampela pun udah pada habis juga. Jadi saya tuh nggak beli ya untuk sekarang mah. Dan tadinya itu Pak suami minta ceker, tapi di sana tuh udah nggak ada. Pokoknya udah pada habis, nggak tahu lah ya. Saya ke pasarnya itu kesiangan atau gimana gitu ya teman-teman, atau mungkin yang beli itu tuh udah pada tanginas gitu ya, pada beli ke pasar. Oke, dilanjut lagi. Ini tuh kegiatan pagi hari ya teman-teman. Setelah ungkep ayam,
Tadi itu saya langsung tidur ya, dan ini dilanjut lagi pagi harinya. Ini kenapa sih Dede Apiah, Masya Allah jerit-jerit terus dari tadi ya. Mungkin lagi tumbuh gigi kali ya teman-teman, geger-geten gitu, pengen gigit-gigit terus ke suatu benda yang dia pegang teman-teman. Nah dia tuh udah jadi giginya ya 2 teman-teman di bawah, dan di sini tuh Dede Apiah lucu banget, gemes banget pas senyum ya. Sekarang mah ada putih-putihnya. Oh iya teman-teman, kemarin tuh ada yang komen nanyain, Bun itu tuh pasarnya kayak pasar Pelita atau pasar gudang gitu ya. Nah Sukabuminya Sukabumi mana Bunda? Dan Siti Maunya itu tuh Siti Mau Sukabumi ya. Ya benar banget teman-teman, saya itu Sukabuminya Sukabumi Jawa Barat ya. Yang pastinya itu pasarnya itu di pasar Pelita. Kalau ke pasar gudang itu jauh banget ya teman-teman. Dan saya itu Sukabuminya daerah Salbin ya teman-teman, atau daerah Salabintana. Nah untuk ke pasar saya sukanya ke pasar Pelita, dan kalau di Siti Mau benar banget itu tuh Siti Mau Sukabumi. Dan kalau di Siti Mau Sukabumi saya itu alternatif ya untuk beli kebutuhan-kebutuhan yang gak ada di pasar gitu teman-teman. Jadi kalaupun ke Tosorba itu tuh agak jauh ya, harus ke atas. Jadi kalau naik mobil itu tuh harus dari atas teman-teman jalurnya gitu ya, nggak bisa dari bawah. Karena kalau di bawah itu tuh kejauhan, jadi naiknya ke atas terus gitu ya. Tapi kalau naik motor masih enakan ya teman-teman kalau dari atas, karena saya kan naiknya naik angkot ya. Jadi kalau mau dari jalur atas itu harus dianterin dulu sama Pak suami teman-teman. Oke, di sini untuk jemur-jemur pakaiannya sudah selesai ya, dan barusan tuh saya ngambil dulu daun-daun kering gitu karena nggak enak dilihat. Jadi saya buang dulu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke dapur. Nah, di sini tuh cuci piring lagi sedikit ya teman-teman. Ini mah bukan cuci piring, tapi cuci gelas ya. Dan juga ada teko siul teman-teman yang mau saya cuci karena udah lumayan kotor. Jadi biar bersih lagi, biar kinclong lagi, saya mau cuci lagi. Untuk tekonya itu kotornya bukan kotor kayak gimana-gimana, tapi debu ya teman-teman, dan juga mehong-mehongnya yang dari kompor itu. Karena kalau setiap bikin kopi atau air panas buat bikin sun gitu teman-temannya itu tuh suka pakai teko itu karena enakan ya, biar cepet aja teman-teman ya. Jadi pas mau masak air untuk sedikit mas saya suka pakai teko siul itu teman-teman, maka dari itu cepet kotornya. Ya, terima kasih nih kepada teman-teman yang udah ngasih tahu, katanya Bun kalau mau masak jengkol itu tuh jengkolnya direndam dulu sama teh celup sama abu ya. Nah itu tuh benar-benar ilmu yang bermanfaat teman-teman, terima kasih banyak. Tapi di sini tuh yang jadi kendalanya untuk teh celupnya itu tuh gampang banget ya teman-teman, banyak di warung, tapi untuk abu gosoknya itu loh susah banget gitu ya. Nah untuk sekarang kan abu itu susah banget ya teman-teman, dan untuk sekarang mah kebanyakan masaknya itu pakai kompor gas ya teman-teman, jarang banget yang pakai tungku api kayak gitu. Mungkin kalau ada yang pakai tungku api kayak gitu itu tuh lebih mudah ya teman-teman, bisa beli ataupun minta sedikit ya. Tapi di sini tuh udah bener-bener nggak ada teman-teman yang pakai tungku api kayak gitu. Bukan nggak ada sih, tapi jarang banget gitu ya. Nah ada juga nih yang ngasih tahu katanya sebelum jengkolnya itu dimasak itu tuh direndam semalaman dengan air biasa ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Barusan tuh untuk nyuci gelas dan juga tekonya udah selesai. Untuk tekonya barusan tuh udah saya keringkan pakai kompor ya teman-teman, dan dilanjut lagi untuk ngerebus air. Nah air ini untuk apa? Ini tuh untuk nyeduh sun Dede Afiah ya teman-teman, karena untuk hari ini saya tuh nggak bikin bubur dulu, takutnya Dede Afiah bosan ya teman-teman. Pokoknya diselang-seling aja lah ya. Nah dikarenakan jam makannya Dede Afiah di sini itu saya mau lanjut dulu untuk nyuapin Dede Afiah ya teman-teman, tapi nunggu dingin dulu. Dan untuk video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.